Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana hari ini? Pada sehat semua? Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang materi yang namanya ibadah kurban. Eh, Semuanya ada yang tahu namanya kurban? Nah, apa? Ya, kurban itu adalah eh, yang berarti kalau dari bahasa Arab itu adalah mendekatkan diri, yaitu dengan cara menyembelih hewan kurban. Nah, istilahnya itu adalah menyembelih hewan kurban. Bisa kambing, sapi, unta dan lain-lain. Nah, yang sering adalah kalau di sini adalah adanya kambing, domba dan sapi. Mungkin ada yang pakai kerbau, kalau ada di daerah Arab sana ada yang pakai unta. Nah, kapan ibadah kurban itu dilaksanakan? Yaitu pada hari raya Idul Adha seperti kemarin, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan penyembelihannya itu ada di tanggal 10, tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, atau yang 3 hari itu dinamakan hari tasyrik. Oke, baik. Eh, Sebelum kita mulai, kita baca salah satu surat yang berkenaan dengan ibadah kurban, yaitu surat apa? Surat Al-Kausar. Yuk bareng-bareng, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baik, yaitu ada ayat yang kedua, yaitu laksanakanlah sholat dan berkurbanlah. Nah, di sini salah satu syariat diperintahkannya ibadah kurban. Nah, kalau begitu kita ingat salah satu kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dulu Nabi Ibrahim itu mendapat perintah lewat mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, pada saat peristiwa itu Nabi Ismail diganti dengan domba. Nah, dan kisah itu atau peristiwa itu diabadikan dalam ibadah yang sampai sekarang, yaitu namanya ibadah kurban. Baik, sekarang ketentuannya. Yang pertama yaitu waktu. Kapan waktu kurban itu dilaksanakan? Nah, kurban itu adalah salah satu syariat yang kapan waktunya, syarat-syaratnya apa, itu sudah ditentukan. Jadi tidak sembarangan kita melaksanakannya. Kapan? Yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, itu adalah hari raya Idul Adha. Terus kapan lagi? Tanggal 11, 12 dan 13, atau yang disebut dengan hari tasyrik. Apa bisa di luar tanggal itu? Kalau kurban tidak bisa di luar tanggal itu, yaitu 10, 11, 12 dan 13. Kalau di luar tanggal itu ya sedekah biasa. Terus syarat hewannya. Nah, yang pertama, kalau kambing itu, sapi dan unta itu syaratnya adalah gemuk. Ojo yang pakai kurus. Masa kita kurban itu yang pakai hewan yang kurus, kan kurang bagus. Terus yang kedua, hewannya sehat, tidak berpenyakit. Terus yang ketiga, tidak boleh cacat. Terus ketentuan hewan kurban yang pertama, domba misal dari umur itu harus sudah di atas 1 tahun, atau yang sering disebut dengan poel atau berganti gigi. Terus sapi dan kerbau. Kalau sapi dan kerbau itu biasanya udah di atas 2 tahun, sama poel. Tapi kalau sapi dan kerbau kan ukurannya lebih besar, jadi umurnya akan lebih lama, yaitu di atas 2 tahun. Kalau unta itu berapa? Unta itu lebih lama lagi,
di atas 6 tahun. Baik, ketentuan lainnya apa? Kalau sapi, kerbau dan unta itu boleh untuk 7 orang. Nah, jadi ada 7 orang ngumpul bareng beli sapi atau kerbau atau unta nanti dikurbankan. Nah, berarti diatasnamakan untuk 7 orang. Sedangkan kambing dan domba itu hanya untuk 1 orang saja. Terus hewan-hewan yang apa istilahnya tidak sah atau tidak boleh kalau dikorbankan itu tidak sah, yaitu yang pertama yaitu hewan yang rusak atau cacat matanya. Jadi kalau ada yang matanya buta satu atau malah tidak bisa melihat semua itu tidak boleh. Yang kedua yaitu hewan yang sakit, misal penyakit kulit atau mungkin hewannya itu sudah tidak sehat, itu tidak boleh untuk dikorbankan. Yang kedua adalah hewan yang pincang kakinya, misal terjepit atau jatuh atau luka apa terus mengakibatkan kakinya pincang, itu juga tidak boleh. Hewannya tadi kurus sehingga dagingnya tidak banyak, nah itu juga tidak dianjurkan atau tidak bolehkan. Terus kalau dari hewan sekarang pembagiannya itu kepada siapa? Kalau kurban itu beda dengan zakat. Kalau zakat itu sudah ada ketentuannya. Kalau kurban itu boleh dibagikan ke semua orang, entah itu mampu atau tidak, itu boleh menerima atau boleh diberikan. Nah, terus dari yang mengeluarkan hewan kurban itu punya hak sepertiga. Nah, misal kambing itu sepertiga dagingnya itu boleh diberikan kepada yang mengeluarkan atau yang mengkurbankan. Nah, kalau pemberiannya tadi boleh ke semuanya, tapi di istilahnya apa ya? Diutamakan yang fakir dan miskin, yang mungkin sebulan sekali atau bahkan setahun itu jarang makan daging. Kalau orang yang mampu kan mungkin beli sendiri bisa, tapi untuk pemberiannya itu diutamakan ke fakir dan miskin. Meskipun kepada orang yang mampu itu juga boleh diberikan. Nah, terus tata caranya, hewan itu harus disembelih dihadapkan menghadap kiblat, tidak boleh diperlakukan dengan kasar. Terus alat yang dipakai itu juga harus alat yang tajam. Jadi hewan itu saat disembelih tidak terlalu lama merasakan sakit. Dan sekarang sunah-sunahnya dalam berkurban yaitu menyembelihkan tanpa diwakilkan. Jadi setidaknya kita karena mungkin menyembelih sapi sendiri juga tidak bisa atau menyembelih kambing sendiri tidak bisa, itu kita bisa menyaksikan, datang ke lokasi penyembelihan. Nah, begitu. Yang kedua, saat penyembelihan itu membaca basmalah, membaca sholawat, membaca takbir, terus membaca doa. Baik, dari sini ada pertanyaan enggak? Mungkin dari apa itu korban, kapan dilaksanakannya, terus syarat-syarat hewan kurbannya, sunah-sunahnya, sudah paham semua ya? Baik, berikutnya yaitu hikmah hewan atau hikmah dari berkurban. Yang pertama yaitu menempatkan cinta Allah yang paling di atas segalanya. Jadi kita mengorbankan harta kita. Jadi di situ adalah syariat dari Allah. Yang kedua yaitu
salah satu bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga yaitu sarana bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat yaitu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim dalam peristiwa dulunya itu. Terus yang berikutnya yaitu salah satu bentuk syukur karena kita sudah diberi kelancaran rezeki, beri nikmat sehat dan lain-lain sebagainya. Baik, dari sini sudah paham ya. Nah, dari tadi ada kapan dilaksanakannya hewan kurban, yaitu di hari Idul Adha atau setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Dan apakah ada tanggal lain? Ada, yang namanya hari tasyrik. Ada 3 hari, tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah. Terus syarat-syaratnya hewannya udah gemuk, sehat, terus sudah berumur. Nah, kalau hewan sakit gimana? Tidak boleh, cacat tidak boleh, kurus juga tidak boleh. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Alhamdulillah, baik. Kalau begitu sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita semua suatu saat nanti bisa beribadah kurban sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.